berdoa, kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar Andika Ramadan dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Cirebon. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah promosi kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang suatu hal yang sedang terjadi akhir-akhir ini hingga sekarang, yaitu tentang coronavirus atau COVID-19. Cina melaporkan adanya penyakit baru ini pada tanggal 31 Desember 2019. Kantor Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang berada di Cina, kantor yang di Cina, mendapat pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Nah, penyakit tersebut terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan. Nah, namun ada juga yang menyebutkan bahwa kasus COVID-19 ini pertama yang terkonfirmasi di Cina adalah pada tanggal 8 Desember 2019. Ada juga sebuah laporan yang diterbitkan dalam laman jurnal medis The Lancet oleh dokter China dari rumah sakit Jinyintan di Wuhan yang merawat beberapa pasien paling awal, menyebutkan tanggal infeksi pertama yang diketahui yaitu pada tanggal 1 Desember 2019. Jadi kesimpulannya, virus corona ini jenis SARS-CoV-2 ini yang jelas pertama kali ditemukannya di China. Nah, namun untuk pada tanggalnya ada beberapa versi. Dan untuk penyebabnya itu belum diketahui secara pasti. COVID-19 ini termasuk pada keluarga coronavirus yang menjadi penyebabnya adalah virus jenis SARS-CoV-2. Menurut peneliti bernama Anderson dan kawan-kawan, kemungkinan virus ini berevolusi ke keadaan patogen saat ini melalui seleksi alam di inang non-manusia, kemudian melompat ke manusia. Kelelawar menjadi reservoir yang paling mungkin untuk COVID-19 karena sangat mirip dengan kelelawar virus corona. Nah, kemungkinan selanjutnya yaitu dalam versi virus non-patogenik melompat dari inang hewan ke manusia dan kemudian berevolusi menjadi kondisi patogen saat ini dalam populasi manusia. Nah, para peneliti menemukan bahwa pembelahan SARS-CoV-2 tampak mirip dengan situs pembelahan strain flu burung yang terbukti menularkan dengan mudah di antara orang-orang. SARS-CoV-2 ini dapat berevolusi seperti situs pembelahan yang ganas dalam sel manusia, sehingga dapat menjadi pandemi. Karena virus corona mungkin akan jauh lebih mampu menyebar antara manusia ke manusia. Mutasinya dalam genom SARS-CoV-2, tim peneliti dari University College London di Inggris menganalisis dan mengungkapkan genom virus dari 150.000 pasien COVID-19 dari 75 negara. Riset itu menemukan ada 6.822 mutasi virus corona jenis baru di seluruh dunia, termasuk 273 mutasi yang telah terjadi berulang kali. Peneliti tidak menemukan bahwa mutasi yang umum bisa meningkatkan kemampuan virus untuk menyebar. Nah, peneliti juga sepakat mengatakan
bahwa beberapa variasi gen yang umum bersifat netral, meski kebanyakan juga yang bersifat merusak. Mutasi virus ini bergantung pada sistem kekebalan tubuh. Menurut William Bryan, Direktur Divisi Sains dan Teknologi di Department of Homeland, Amerika Serikat, COVID-19 tak berdaya oleh sinar ultraviolet serta temperatur lebih hangat. Sinar matahari dapat membunuh virus tersebut di permukaan maupun di udara. Ia menambahkan, temperatur dan kelembaban yang meningkat membuat virus itu kelabakan. Nah, di permukaan yang terkena sinar matahari, dalam temperatur di atas 25 derajat Celcius, COVID-19 akan mati dalam kurun waktu 2 menit. Temuan lainnya adalah cairan pemutih dapat membunuh virus tersebut dalam waktu 5 menit. Lalu, konsentrasi alkohol yang tinggi dapat mematikannya dalam waktu 30 detik. Juga cairan antiseptik dan desinfektan dapat membuat virus tersebut ketakutan. Makanya kita dianjurkan untuk sering mencuci tangan. Cara menghindari atau pencegahannya menurut WHO yaitu mempraktikkan kebersihan tangan dan pernafasan setiap saat, penting dan merupakan cara terbaik untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini WHO menganjurkan untuk mencuci tangan dan memakai masker untuk melindungi diri kita. Nah, lalu selanjutnya, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada dekat orang yang batuk dan bersin. Dan yang terakhir yaitu physical distancing atau tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain. Nah, sekarang saya akan membeberkan data kasus COVID-19 di dunia, di Indonesia, di provinsi, dan di kabupaten. Nah, untuk skala dunia, hingga saat ini video ini dibuat tanggal 30 Mei 2020, kasus terkonfirmasi sebanyak 5,92 juta orang. Nah, untuk kasus sembuh yaitu ada 2,49 juta orang. Dan untuk kasus meninggal ada 364.000 orang. Untuk kasus di Indonesia, hingga saat ini yang positif ada 25.773 orang. Artinya, hari ini terjadi penambahan sebanyak 557 orang. Untuk sembuh, total hari ini hingga hari ini ada 7.015 orang. Artinya, pada hari ini terjadi penambahan orang yang sembuh yaitu sebesar 523 orang. Dan untuk yang meninggal, total hingga saat ini ada 1.573 orang. Itu artinya hari ini ada penambahan sebanyak 53 orang. Nah, untuk skala provinsi, karena saya berada di Provinsi Jawa Barat, nah jadi untuk Jawa Barat yang terkonfirmasi ada 2.231 orang, yang sembuh sebanyak 616 orang, dan yang meninggal 144 orang. Nah, untuk skala kabupaten, saya berasal dari Kabupaten Kuningan. Di sini untuk Kabupaten Kuningan sampai saat ini untuk positif rapid test yang masih dalam pengawasan sebanyak 15 orang, dan rapid positif yang sembuh 14 orang, dan rapid positif meninggal 3 orang. Untuk rapid positif aktif yang masih dalam pengawasan sebanyak 8 orang. Mohon maaf, maksudnya positif aktif dalam pengawasan 8 orang, positif aktif yang sembuh 5 orang, dan positif aktif yang meninggal 1 orang.
berdasarkan kebijakan-kebijakan dari negara untuk menangani pandemi ini dalam skala besar, yaitu dengan melakukan lockdown atau karantina wilayah atau PSBB jika di Indonesia. PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, contohnya itu dengan menutup akses keluar masuk antar negara maupun wilayah, menutup tempat-tempat umum seperti tempat perbelanjaan, taman, objek wisata, hingga sampai pemberhentian kendaraan umum. Dengan lockdown atau PSBB, memaksa kita untuk berdiam diri di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, olahraga di rumah. Tujuannya agar virus ini tidak semakin menyebar. Nah, selanjutnya saya akan membahas tatanan COVID-19 menurut Promkes. Di sini ada sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Nah, untuk sasaran primer, yang termasuk sasaran primer yaitu seluruh masyarakat. Nah, saran saya untuk sasaran primer ini kepada seluruh masyarakat diharapkan melakukan pola hidup bersih dan mematuhi aturan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Untuk sasaran sekunder, yang termasuk sasaran sekunder di sini yaitu organisasi profesi kesehatan, relawan, dan petugas kesehatan. Nah, di sini untuk sasaran sekunder diharapkan mampu berbuat lebih banyak untuk menangani pandemi ini supaya pandemi ini segera berakhir. Dan yang terakhir untuk sasaran tersier yaitu pemerintah. Nah, untuk sasaran tersier ini diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan tatanan negara tanpa mengurangi standarisasi kesehatannya, dan juga diharapkan pemerintah dapat bertindak tegas dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan agar para pelanggar itu mendapatkan efek jera. Pakar epidemiologi dari FKM Universitas Indonesia, yaitu Dr. Syahrizal Syarif, memprediksi akhir corona di Indonesia bisa mundur sampai Juli atau bahkan Agustus. Alasannya karena laporan kasus belum menggambarkan kasus yang sebenarnya di masyarakat. Rapid test atau tes cepat juga kurang maksimal karena hanya pemeriksaan antibodi saja, tidak memeriksa diagnostik yang lebih detail. Lalu, menurut beliau, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga belum tegas diterapkan dan belum bersanksi denda sesuai dengan peraturan, sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar aturan PSBB ini. Lalu beliau juga menyarankan agar pasien dengan status orang dalam pengawasan atau ODP dikarantina di tempat khusus seperti PDP dan pasien suspek untuk menghindari penularan virus corona di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19. Semoga dapat menambah wawasan para penonton atau para pemirsa dan juga untuk saya sendiri. Untuk kedepannya dari saya, semoga virus corona ini segera berakhir supaya kita dapat hidup dengan normal
tanpa ada rasa takut sedikit pun ketika keluar rumah. Dan untuk teman-teman yang lain, tetap stay healthy, tetap menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan, juga menggunakan masker saat keluar rumah agar kita terhindar dari virus COVID-19 tersebut. Semoga bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia esok hari. Walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan, dan ku ikhlaskan segalanya. Keyakinan ini membuatku bertahan. Hidup yang ku jalani, masa yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan, kan ku serahkan semuanya. Keyakinan padanya menjadikanku tenang. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Kan terus berjuang, ku kan terus bermimpi. Untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang lebih indah, harus yakin, pasti bisa. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya.